Media asing menyoroti Nusa Kambangan dan Lapas Kerobokan sebagai penjara terkejam di Indonesia. Namun ternyata Indonesia banyak memiliki penjara kejam baik di masa penjajahan maupun di masa sekarang. Berikut 8 penjara terkejam yang pernah ada di Indonesia. Number 1. Penjara Kalisosok. Penjara Kalisosok adalah salah satu penjara yang terkenal kejam di Indonesia yang terletak di Surabaya, Jawa Timur. Bahkan, bekas tahanan politik PKI lebih memilih dibuang ke Pulau Buru daripada ditempatkan di penjara Kalisosok. Kejamnya penjara ini adalah tempat yang sempit, pengap, dan gelap. Bahkan, kapasitas penjara ini juga tidak manusiawi, karena sel yang seharusnya dihuni 20 tahanan malah ditempati 90 tahanan. Tokoh-tokoh terkenal yang pernah mendekam di penjara Kalisosok adalah Soekarno, Wage Rudolf Supratman, dan Kiai Haji Mas Mansur. Number 2. Penjara Kerobokan. Lapas Kerobokan adalah penjara terbesar di Bali dengan luas 4 hektar. Penjara ini mampu menampung 14.000 tahanan. Penjara Kerobokan dikenal sebagai lapas bagi tahanan kelas kakap lantaran penghuninya kebanyakan kasus narkoba, diantaranya adalah grup Bali 9 yang sempat menghebohkan dunia karena 9 orang dihukum mati. Terpidana kasus bom Bali 1, Imam Samudra, juga pernah ditahan di lapas ini. Penghuni tahanan Lapas Kerobokan selain pribumi juga berasal dari berbagai negara, sehingga media mengibaratkan Lapas Kerobokan mirip dengan kantor PBB. Lapas Kerobokan juga dinobatkan sebagai penjara yang kasus HIV dan AIDS tertinggi di Indonesia. Selain perang antar geng napi, juga pernah terjadi beberapa kematian yang misterius. Number 3. Penjara Pulau Buru. Pada zaman Orde Baru, Pulau Buru dijadikan untuk membuang tahanan politik pria yang terkait dengan PKI. Tahanan politik tersebut adalah golongan B, yaitu tahanan politik yang dianggap terlibat secara tidak langsung dengan PKI. Penjara Pulau Buru menjadi penjara terbesar di antara tahun 1968 sampai 1979 dengan jumlah 12.000 tahanan politik. Terdapat 22 unit barak dengan nama Kem Penahanan Pulau Buru. Para tapol diasingkan untuk membuka lahan persawahan dan hutan sendiri tanpa bantuan alat. Mereka kerja paksa dan harus mencari makan sendiri. Beberapa dari mereka yang membangkang disiksa, bahkan dieksekusi. Number 4. Kem Pelantungan. Kem Pelantungan adalah kem konsentrasi bagi para tahanan politik wanita yang pernah terlibat maupun terkait dengan PKI. Mereka adalah tahanan wanita dengan golongan B, yaitu orang yang dianggap terlibat tapi secara tidak langsung. Awalnya, kem ini digunakan untuk menampung para penderita penyakit lepra pada masa kolonial Belanda. Tetapi pada Orde Baru, tempat ini dialihfungsikan menjadi tahanan politik wanita. Jumlah tapol wanita di Kem Pelantungan sekitar 500 tahanan. Para tahanan biasanya disiksa baik secara fisik maupun mental selama belasan tahun. Bahkan banyak dari mereka diruda paksa oleh sipir dan pejabat lapas. Kem ini sekarang sudah tidak ada lagi dan sudah menjadi daerah wisata. Number 5. Penjara Nusa Kambangan. Penjara yang paling kejam di Indonesia adalah Lapas Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Lapas Nusa Kambangan merupakan penjara peninggalan zaman Belanda. Penjara yang satu ini paling mengerikan dengan tingkat keamanan super ketat. Bahkan beberapa tahanan kelas kakap dikurung di Nusa Kambangan. Beberapa di antaranya adalah Johnny Indo, Tommy Soeharto, Bob Hasan, hingga pelaku terorisme. Penjara tersebut juga seringkali disebut sebagai Alcatraznya Indonesia. Selain itu, lingkungan di pulau ini sangat kejam, sampai-sampai mantan preman legendaris Johnny Indo yang pernah kabur dari penjara ini mengalami hal yang paling mengerikan. Number 6. Museum Fathahillah. Museum Sejarah Jakarta atau Museum Fathahillah dulunya adalah gedung balai kota di zaman Hindia Belanda. Terletak di kawasan wisata Kota Tua
dibangun pada tahun 1710. Museum Fathahillah memiliki penjara bawah tanah yang mengerikan. Penjara bawah tanah ini digunakan untuk para tahanan umum dan juga tahanan pejuang Indonesia. Penjara ini sangat kecil dan gelap, memiliki atap yang pendek hingga tahanan tidak bisa berdiri. Pejuang Indonesia yang pernah ditahan di penjara ini adalah Pangeran Diponegoro dan Cut Nyak Dien. Diketahui penjara ini dapat menampung sekitar 500 tahanan. Penjara ini juga kental dengan suasana mistis karena dulunya para tahanan dibiarkan kelaparan, disiksa, hingga dieksekusi. Number 7. Gedung Lawang Sewu. Lawang Sewu adalah bangunan perkantoran di zaman kolonial Belanda. Pada tahun 1942, tentara Jepang mengambil alih Gedung Lawang Sewu. Pada zaman pendudukan Jepang, gedung ini berubah fungsi menjadi markas militer Jepang dan ruang kosong di bawah gedung dialihfungsikan menjadi penjara tempat pejuang Indonesia dikurung dan dieksekusi. Di ruang bawah tanah itu ada dua jenis penjara, yaitu penjara berdiri dan penjara jongkok. Penjara berdiri berbentuk kotak berukuran 1 kali 1 meter persegi yang diisi 5 orang tawanan yang berdesakan hingga tidak bisa duduk. Penjara jongkok berbentuk kotak berukuran 3 kali 3 meter persegi yang berisi 7 tawanan yang dipaksa duduk dengan digenangi air dan tutup jeruji besi. Jika jumlah tahanan bertambah, maka tahanan sebelumnya akan dieksekusi dan dibuang ke Sungai Merah. Number 8. Benteng Marlborough. Benteng Marlborough adalah benteng peninggalan Inggris seluas 2,7 hektar di Bengkulu yang berfungsi sebagai benteng pertahanan Inggris. Benteng ini didirikan pada tahun 1714 di atas Bukit Buatan. Tahun 1825, Benteng Marlborough diambil oleh Belanda dan tahun 1942 diambil alih oleh tentara Jepang. Diketahui bangunan ini juga difungsikan sebagai kantor, barak, dan penjara. Penjara tersebut berada di ruang bawah tanah yang terdiri dari ruangan-ruangan yang sangat gelap. Penjara ini adalah tempat penahanan pejuang-pejuang Bengkulu pada masa penjajahan Belanda dan Jepang. Kini, Benteng Marlborough telah menjadi kawasan wisata dan cagar budaya.